Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-17, dilanjutkan ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, diperlihatkan kepada kita di mana Yesus mulai tampil di hadapan publik dan memulai karyanya. Setelah Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, diceritakan bahwa ia pergi ke Galilea. Di sana Yesus menyerukan pertobatan dengan berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, sabda ini sungguh mau menggambarkan betapa kehadiran Tuhan Yesus bagaikan terang yang tak akan pernah padam, menerangi setiap orang yang selama ini hidup dalam pekatnya kegelapan, dan membebaskan setiap orang yang dinaungi oleh belenggu maut. Kita telah mendengar bersama bahwa Yesus selain menyerukan pertobatan, ia juga melakukan karya-karya ajaib, menyembuhkan banyak orang yang menderita, entah itu kena sakit penyakit, bahkan orang-orang yang kerasukan setan. Sungguh kehadirannya membawa keselamatan dan pembebasan bagi setiap pribadi yang ditawan oleh kegelapan dunia dan belenggu dosa. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dari permenungan hari ini, tentu kita sekalian diajak untuk tanggap secara aktif terhadap apa yang menjadi seruan Tuhan Yesus, yakni bertobat. Ya, kita diajak untuk terus-menerus membaharui diri kita, mengarahkan hidup kita pada kebaikan dan kebenaran dalam terang roh. Dengan bertobat kita dimungkinkan untuk semakin peka dengan gerak roh dalam diri kita. Apakah hidup kita sungguh digerakkan oleh Roh Kudus, ataukah kita masih digerakkan oleh keinginan daging kita yang tidak menentu ini? Maka dari itu, para sahabat yang terkasih, mari kita membuka diri, masuk pada pertobatan hati, menyambut kehadirannya yang menyelamatkan. Biarlah kehadirannya sungguh mengubah hidup kita menjadi semakin baik dari hari ke hari. Semoga para sahabat yang terkasih kita dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita sekalian.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.